Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, itu sebagai introduction, sebagai pembukaan untuk kita masuk dalam posisi bagaimana nanti protokol-protokol new normal bisa kita adaptasi dengan mudah menjadi sebuah habit yang nyaman. Jadi kalau kita ngulangi secara ringkas lagi, ya, teknik yang akan kita gunakan pada malam ini berbasis NLP dan hipnoterapi. Dari NLP dan hipnoterapi, karena kita akan merubah kondisi ini normal state, artinya normal state sebelum terjadinya pandemi. Artinya tidak ada protokol yang seperti sekarang ini. Kalau dulu kan orang pakai masker pada saat sepeda motor, bekerja di tempat area berdebu, lalu kalau misalnya kumpul-kumpul ya kita biasa, terus meeting atau rapat, kita boleh kumpul banyak orang, semuanya juga nyaman-nyaman aja, makan masih bisa prasmanan bareng-bareng, dan lain-lain. Ini kondisi yang dulu. Sekarang dengan new normal, ini sudah mulai terjadi perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan antara kondisi dulu dengan kondisi yang new normal. Nanti dengan proses trans state ini, karena kita akan bimbing, istilah dengan induksi langsung, teman-teman hanya tinggal ngikuti saja, dan apa yang nanti menjadi masalah kaitannya dengan panik, was-was, kita akan rilis sehingga menjadi kondisi yang normal, dan kondisi-kondisi new behavior yang terjadi untuk new normal nanti akan kita insertkan, karena banyak sekali kondisi-kondisi yang agak berbeda pada kondisi trans ini, sehingga nanti akan menjadi yang namanya sebuah perilaku baru yang namanya new normal state, kondisi baru. Jadi nanti kemana-mana kalau pakai masker, pakai apa, dan itu sudah nyaman-nyaman aja, tidak terjadi suatu masalah. Oke, karena kaitannya kita nanti akan juga melakukan proses yang namanya terapi untuk menyembuhkan, ya. Jadi terapi ini proses ikhtiar untuk kesembuhan bagi yang punya panik, punya was-was, punya deg-degan, jantungan, asma, menjadi kumat. Kalau dengar corona, maka nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Yang terpenting sekali juga kita menanamkan kuat menjadi sebuah behavior dalam diri kita, bahwa protokol-protokol atau SOP yang kaitannya dengan mengamankan posisi masyarakat ketika beraktivitas kembali atau beraktivitas normal dengan aman terhadap COVID-19. Artinya kita bisa berdamai, bisa sinkronisasi dengan yang namanya COVID-19 ini dengan kehidupan yang normal. Banyak sekali hal-hal yang menjadi new habit, ya. Ini kalau misalnya seperti yang ada di slide, salah satu habit ketika di kantor, kalau di pasar, kalau di rumah, dan bagaimana lah, ini banyak sekali. Dari mulai saat kondisi kita ada gejala-gejala kaitan dengan corona, ada flu sedikit, ada batuk sedikit, idealnya banyak di rumah, banyak berdiam, karena tidak tahu persis apakah kalian batuk dan flu itu juga punya tanda-tanda yang sebenarnya merujuk kepada COVID-19. Artinya kita tidak tahu persis. Ini flu yang biasa dialami, artinya flu yang memang harian, penyakitnya orang tropis itu kan paling sering flu. Paling tidak di Indonesia itu ada 2 musim yang kita akan sering mengalami banyak orang flu dan bisa lebih dari 30% orang flu. Yang pertama ketika pergantian musim hujan ke musim panas, nanti sama pergantian musim panas ke musim hujan, karena kita di Indonesia itu tropis, paling enggak di pergantian musim itu kita sudah akan terkena yang namanya flu. Nah, saat sekarang ini ketika musim pandemi corona COVID-19 ini, yang kita merasa terjadi flu atau batuk, kita bisa membedakan mungkin agak sulit. Untuk membedakan artinya aku wis ngandani teko kono, kowe kaya kira-kira kulaan dadi masalah. Kira-kira yang membedakan antara flu yang biasa dengan kaitan kalau ada tanda-tanda corona, kita tidak tahu persis, sehingga aman, oh di rumah aja. Lalu di tempat-tempat tertentu kita menggunakan atau membawa, ya, hand sanitizer, sehingga kalau ada diperlukan kita akan langsung lakukan untuk hand sanitizer. Gitu. Oke. Terus ada lagi pakai masker. Pakai masker itu kan kalau yang tidak terbiasa juga kurang nyaman, ya. Untuk teman-teman yang masih aktif bergabung ini, karena kita juga cukup banyak,
supaya tidak terjadi distorsi suara-suara, dimohon untuk bisa di-mute dulu untuk speakernya, ya, sehingga kita bisa nyaman, fokus dulu, nanti kita akan ada sharing dan kita buka untuk speakernya. Oke. Pakai masker kalau yang tidak terbiasa itu nggak nyaman. Karena apa? Oksigen yang biasanya udara masuk bebas gitu dihalangi. Apalagi kalau pada konteks ketika olahraga membutuhkan asupan yang kadang banyak. Bahkan bisa berbahaya kalau olahraga menggunakan masker. Tapi bagaimana dengan protokol COVID yang new normal ini? Kita tetap harus pakai masker, berarti harus melakukan olahraga yang diadaptasi ketika menggunakan masker. Lalu tentang cuci tangan. Ya, masuk ke masjid cuci tangan, ke masjid cuci tangan, ke sekolah, mau masuk rumah cuci tangan. Dan ini memang tidak mudah. Sering kita cuci tangan itu pun juga tidak mudah untuk kita yang memang tidak terbiasa. Gitu. Kenapa tidak mudah ya? Karena memang tidak semua orang itu terbiasa setiap harinya dengan cuci tangan. Dan sering, apalagi karena kalau yang di protokol new normal ini kan sering. Gitu. Beberapa orang bahkan cuci tangan itu ya kalau pas mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan, itu pun ya nggak tentu gitu ya. Artinya memang ini belum menjadi budaya kita secara keseharian. Karena belum jadi budaya, kita harus tanamkan budaya. Budaya itu munculnya harus pembiasaan, dan kalau pembiasaan bisa lama. Sehingga yang untuk mempercepat adalah proses intervensi psikologi. Jadi pembudayaan ini dilakukan secara langsung dengan proses intervensi psikologi. Bagaimana kalau mereka di kantor dalam liftnya, di ruang meeting jaga jarak, di tempat kerja, bahkan kemarin update dari teman di perusahaan makanan itu, kalau di packing, ini perusahaan makanan dia produksi biskuit. Jadi dari biskuit ketika mau packing, ini jarak orangnya kalau dulu kan cuma maksimal 40 cm, jarak titik tengah orang itu. Jadi dari proses sebelumnya, packing awal ke packing berikutnya itu cepat. Karena sekarang new normal, jaraknya itu kan menjadi 1 meter lebih. Sehingga pekerjaan yang tadinya punya tingkat penyelesaian pekerjaan ini secara kuantitas hasil per 1 jamnya itu menjadi turun. Kenapa turun? Karena memang membutuhkan jarak. Perubahan ini termasuk salah satu new normal kaitannya dengan productivity management kalau di dalam pabrikan. Di perkantoran, di perbankan juga sama, di ATM sama. Sampai sekarang harus menyediakan tempat antri di luar ATM supaya tidak berjubel. Perbankan yang boleh ngantri di dalam ruangan harus dibatasi sehingga ada kursi di luar, ngantrinya di luar dulu. Ini yang terjadi karena memang new normal itu sangat fundamental. Belum lagi nanti kalau biasanya kita ketemu jabat tangan, kalau misalnya yang ibu-ibu, mbak-mbak, nanti cepika-cepiki ya, cium pipi kanan, pipi kiri, dan lain-lain, dibatasi dengan amat sangat. Transaksi keuangan dikurangi dengan transaksi dengan uang cash, sehingga tidak terjadi mengurangi proses handling atau perpindahan-perpindahan dari apa yang sudah menempel di dalam uang. Lalu bagaimana kalau kebersihan, menjaga kebersihan dengan mandinya dan lain-lain. Ini juga proses-proses behavior atau habit yang bisa berbeda. Karena ini sebuah new behavior, maka harus ditanamkan. Karena kebiasaan manusia itu perilaku kita munculnya dari dalam apa yang ada di pikiran. Jadi kalau kita ingat, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita lah yang nanti akan menjadi proses keluarnya, proses perilaku. Kalau saya mensitir beberapa kalimat-kalimat yang sering diucapkan banyak orang, bahwa teko akan mengeluarkan apa yang ada di dalam teko. Kalau dalam teko isinya kopi, ketika dituang ke cangkir, maka yang keluar kopi. Kalau di dalam teko isinya air susu, maka akan keluar air susu. Kalau di dalam teko isinya air jahe, maka akan keluar air jahe. Untuk keluar menjadi sebuah habit, dia terbiasa dengan pakai masker, biasa cuci tangan, biasa pakai hand sanitizer, biasa dia jaga jarak, biasa dia untuk menjaga kebersihan dan lain-lain, maka harus ditanamkan di dalam pikiran, karena ini yang menjadi tekonya. Kegiatan perilaku adalah cangkir yang keluar, air yang keluar ke dalam cangkir. Sehingga kita nanti tugasnya sama-sama kita akan merubah apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam deep structure memori kita, sehingga nanti akan terjadi perubahan dalam tindakan atau perilaku kita.
Nah, dalam konsep di new normal ini area kita malam ini ya. Jadi area kita itu ada di kondisi trans dan menanamkan namanya sugesti dan saran-saran. Baik yang sifatnya untuk berikhtiar mengobati atau melakukan terapi, sehingga tidak terjadi panik, tidak terjadi was-was, tidak terjadi tiba-tiba sesak nafas, tidak terjadi keringat dingin, tidak terjadi deg-degan, tidak terjadi jantungan, darah tinggi, dan lain-lain. Ini area yang nanti akan kita sama-sama proses. Setelah itu ada dua pilihan, dua yang akan kita lakukan. Saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana prosesnya. Yang pertama adalah jika terjadi seseorang dengan pandemi ini terjadi masalah. Jadi nanti kita sama-sama mencari masalah, apakah ada masalah yang terjadi pada diri kita kaitannya dengan COVID-19. Kalau terjadi, nanti kita akan lakukan rilis. Dengan proses terapi, kita akan lakukan rilis supaya keadaan semakin nyaman, tidak terganggu aktivitas kita keseharian, karena tidak terjadi panik, tidak terjadi was-was, tidak terjadi yang hal-hal yang negatif dengan kaitan yang adanya corona ini di dalam pikiran kita. Jadi nanti kita akan membangun tombol kenyamanan. Yang kedua, nanti kita akan relaksasi secara bersama-sama untuk memasukkan sugesti-sugesti bagaimana menanamkan protokol new normal supaya nyaman kalau kita keseharian lakukan. Dan nanti kalau ada yang secara pribadi ternyata terjadi proses yang sangat luar biasa, kayaknya kok mengerikan banget nih tentang sudah panik sekali, nanti bisa berhubungan secara personal dengan saya kalau ini membutuhkan yang sangat khusus. Kalau teman-teman juga akan mendalami yang lebih khusus lagi, saya hadir tanggal 25-26 Juli di Solo, insya Allah di Hotel Horizon. Nanti juga ada pembelajaran khusus NLP hipnosis untuk terapis, jadi termasuk micromind healing. Belajarnya setengah 9 sampai jam tengah 10 malam, hanya untuk 8 peserta per satu angkatan, karena ini kita dengan protokol full new normal, hanya untuk 8 peserta saja. Karena 10 nanti ada saya dan satu orang asisten, hanya 10 dalam satu ruang meeting cukup besar. Hanya itu yang bisa diterima, jadi hanya 8 seat untuk peserta. Hari pertama belajar dari jam tengah 9 sampai jam tengah 10 malam, hari kedua jam tengah 9 sampai jam 6 sore atau sampai jam maghrib. Nanti bisa menghubungi teman-teman kita di sini, ada Mas Zia, ada Bunda Pusna, atau ke tim kita sendiri nanti di nomor ini bisa langsung dihubungi di 0877 001 0050 di nomor yang di bawah itu. Kalau nanti memang ada segera, jadi teman-teman bisa perdalam kaitannya untuk hal manfaat yang lainnya. Oke, kita akan kembali ke sharing apa yang sekarang akan dilakukan kaitannya dengan yang pertama. Adakah panik tertentu, was-was tertentu, deg-degan tertentu, penyimpangan psikologi tertentu, rasa tidak nyaman tertentu yang akan kita selesaikan pada malam ini. Silahkan kalau ada boleh sharing-sharing dulu, ngobrol, kalau bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang rahasia terhadap orang lain, boleh dipublikasi, boleh disampaikan. Silahkan teman-teman semuanya. Jadi mungkin ada yang pernah ngalami panik, ngalami deg-degan, gitu. Oke, silakan teman-teman. Pak Yan. Oke, Bu Nunung, silakan Ibu. Iya, sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya. Baik, Terus Ibu. terang, alhamdulillah cukup bangga dan senang sekali saya mengikuti Zoom ini. Mungkin saya sedikit cerita. Sejak pandemi ini saya sudah beberapa kali ini mengalami yang namanya was-was, kecemasan yang menurut saya sudah nggak wajar. Berlebih gitu ya Bu ya? Iya betul. Terlebih saya memiliki MAH kronis, MAH akut, sehingga sangat cepat sekali dampaknya gitu. Meskipun saya sendiri tidak, saya merasa saya sudah berusaha untuk tetap tinggal di rumah, kemudian juga sudah mengikuti yang namanya pola hidup
sehat lah ya. Tetapi ketika saya awalnya saya ingat sekali ketika mengikuti berita-berita yang hampir tiap hari itu terus terang memang menyebabkan semakin ketakutan, was-was yang sampai akhirnya nggak sadar tuh rasa yang nggak jelas dalam diri saya. Sampai saya bingung, sampai anak-anak saya dan suami saya pun juga menenangkan gitu. Jadi ada rasa sedikit itu COVID bukan ya gitu. Jadi seperti itu. Nggak hanya saya saja, kadang-kadang anak saya atau suami saya punya gejala begitu, sayanya udah berpikirnya ke situ gitu. Sudah sampai ke bawah ya Bu? Iya betul. Nah sampai akhirnya, sekarang ini terakhir 2 minggu yang lalu sejak PSBB kebetulan saya di Depok, di daerah Depok, itu PSBB itu sudah selesai. Iya. Saya yang terakhir ini seminggu yang lalu saya mungkin bertemu dengan teman SD, jadi ketemuan gitu. Nah ada satu teman saya tuh yang setelah kejadian itu sebelum pertemuan itu dia sakit gitu, demam. Saya udah langsung parno sendiri gitu. Waduh. Sudah panik sendiri, merasa kalau sesuatu itu terjadi gitu ya Bu ya? Iya. Sampai akhirnya setelah lewat dari pertemuan itu dia sakit gitu. Sampai saya jadi kepikiran terus gitu. Sampai saya pengen tahu ini sakitnya apa gitu. Sampai seperti itu dan akhirnya karena mungkin udah berpikir yang udah macam-macam, akhirnya kenalah mah saya, kemudian ditambah sampai sekarang ini saya masih mengalami mual yang luar biasa. Jadi sampai saya 2 kali ke dokter, sampai dokternya juga sampai maksudnya menghibur, nggak perlu dipikirkan begitu Bu, gitu. Yang penting, tapi kan saya ngerasanya ya kalau sudah enak gitu, karena kebetulan kan awalnya saya memang guru, kemudian saya resign, kemudian saya hanya privat. Nah, ada pandemi ini kan berarti saya tidak ada aktivitas lagi kecuali di rumah gitu. Jadi ya tidak ada kegiatan di rumah kecuali ya mengurus anak gitu kan. Cuma ya itu tadi kadang-kadang mau beralih tapi ada rasa ingin tahu gitu sampai akhirnya sudah beberapa minggu ini saya udah nggak pernah lihat berita lagi gitu karena yang membuat saya jadi cemas itu salah satunya itu gitu. Nah mungkin ya karena saya juga terus terang ini baru mengenal ini, saya mungkin nanti bisa lebih jauh lagi sedikit banyak tadi sudah mendapat penjelasan dari Pak Ian, mungkin bisa membantu apa yang saya rasakan ini. Terima kasih atas bantuannya sebelumnya. Baik. Terima kasih Bu Nunung atas sharingnya. Jadi ini juga salah satu bentuk menjadi bentuk simptom bahkan karena langsung terkait dengan kondisi mahnya beliau. Artinya ketika terjadi berita, kok kenapa kalau mendengarkan berita ketakutannya bertambah? Jadi ada efek yang namanya pikiran bawah sadar ketika memasukkan data atau informasi dari eksternal, dipaksa untuk masuk atau informasi itu dengan konsep repetition, kan berulang-ulang. Ketemu ini beritanya sama, dengar radio beritanya sama, lihat koran beritanya sama, di mall dengar berita sama. Lalu kalau dengan tetangga di mana ada kabar beritanya sama. Ketika di pengajian misalnya atau di online yang lain, di grup-grup, di WhatsApp, di medsos, hampir semuanya merujuk ke berita yang sama. Dengan yang berita yang sama terus-menerus terjadi repetition, pengulangan-pengulangan ini menjadi penguat terjadinya initial sensitizing event atau menjadi penguat dari proses terjadinya panik atau ketakutan sebagai pemicu paling awal. Tapi paling awal itu dulu mungkin baru dengar berita 1 kali, ada orang tiba-tiba meninggal di depan stasiun daerah Tebet, meninggal kena corona, akhirnya menjadi berita yang viral di berbagai medsos. Pada saat itu, pikiran kita yang secara sadar itu langsung memasukkan tanpa filter, karena itu kejadian yang baru, loh kok sebegitu bahayanya corona. Kayaknya begitu ketemu corona langsung mati di mana-mana, ada orang nyepeda meninggal. Kan dulu viralnya kan luar biasa di Jakarta itu ya Bu ya. Dari mulai di stasiun Tebet, di mana, di jalan, di kota, di Gajah Mada, saya juga ngikuti gitu.
Nah, bagi yang benar-benar itu rasa panik, ini terjadi pengulangan yang luar biasa, dan pengulangan ini membuat ketakutan yang menjadi sangat tinggi sekali. Ketakutan inilah yang ternyata menciptakan sebuah simptom, menjadi bentuk traumatik tersendiri, dan ada efek fisik sehingga menjadi simptom. Dari psikologi, dari pikiran, awalnya menjadi simptom yang sangat kuat. Karena kebetulan kalau tadi Bu Nunung pas ada mah juga, ini menjadi terkait. Jadi begitu ada stres, jadi yang terjadi pada tadi Bu Nunung ya, begitu mendengarkan info-info yang sangat banyak, yang terjadi di sini itu menjadi stres yang tinggi. Ketika stresnya semakin tinggi membutuhkan pendingin untuk otak, maka akan meminta kepada bagian seluruh pencernaan menyiapkan gizi, salah satunya di bagian lambung akan mengeluarkan keasaman lambung yang cukup banyak. Ketika stres ini terjadi, keasaman lambung keluar. Stres terjadi, keasaman lambung keluar. Terjadi rasa kembung, dispepsia, lalu kadang-kadang mahnya menjadi gastritis yang akut gitu. Bahkan ada yang sampai dengan lebih meningkat sampai ke tukak lambung. Begitu terjadi tukak lambung atau terjadi proses keasaman yang meningkat terbawa di usus halus, maka di darah kita bisa juga terbawa keasaman-keasaman masuk ke dalam darah. Sehingga terjadi ketika darahnya sudah banyak kandungan keasamannya, badan terasa lemah, terasa nggak sehat, terasa capek sekali, terasa mudah capek, mudah lelah, ngantuk yang berlebih. Ketika keasaman ini di darah tinggi, maka virus pun juga otomatis akan bekerja lebih kuat. Kenapa? Karena imun tubuhnya otomatis akan down. Ketika imun tubuhnya menurun, kondisi kita sering lemas, sering fatigue, sering capek, dan lain-lain, di sini virusnya naik, maka yang terjadi akhirnya fight. Ketika terjadi pertempuran antara virus yang masuk dengan imun kita bisa dikalahkan. Bisa lebih kuat virus yang masuk. Ini yang bisa menjadi terjadi orang langsung pada masa inkubasi terjadi penyakitnya. Jadi memang kaitan stres dengan penyakit, kaitan stres dengan pandemi, dengan imun tubuh ini juga sangat luar biasa, sangat erat. Penyakit hampir kalau beberapa orang mengatakan ya, penyakit itu lebih banyak asal muasalnya dari proses yang namanya di dalam pikirannya. Menata gelombang otak, mengasah pikiran, memanage stres ternyata itu yang lebih mudah untuk menyehatkan. Jadi ini salah satu konsepnya. Tadi yang terjadi tempatnya bunung karena ada stres dan lain-lain, paniknya itu yang menjadi mahnya yang nyambung. Mungkin ada yang lain lagi, case yang mau disaringkan sebelum kita masuk ke sesi terapi, sambil saya nyiapkan untuk sesi terapinya, silahkan kalau mau disampaikan. Silahkan teman-teman. Baik. Halo, Pak Ian. Ya, silakan. Halo. Ya. 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 Jadi saya mau sharing. Cuman ini bukan pengalaman pribadi saya ya. Ini pengalaman dari teman saya yang sejak ada pandemik di Indonesia itu udah mulai panik dengar berita dari mana-mana yang sebegitu dahsyatnya, terus selalu dia tuh merasa ini kayaknya nanti saatku aku ganti besok yang meninggal, kayak dikejar-kejar kematian ya gitu, saking takutnya gitu. Terus apalagi ada kejadian lagi tetangganya sekitar 300 meter gitu terkena, dan itu semakin menguatkan. Jadi tiap hari itu nggak bisa tidur, rasanya kayak besok itu udah jatahku, mati genti kayak gitu. Terus akhirnya jadi sakit, demam, jadi panas, padahal sebelumnya nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Setelah gitu ya. Ada seperti itu, jadi badannya itu demam dan sebenarnya nggak sakit, cuman panas rasanya kayak gitu. Iya, seperti itu Pak Yan. Iya. Sampai sekarang mungkin udah agak mereda ya setelah saya sedikit edukasi tentang tentang sakitnya itu kenapa gitu, udah agak mereda seperti itu. Jadi ini salah satu langkah pemerintah yang mulai membatasi informasi-informasi keluar yang berseliweran terkait dengan pandemi, itu karena memang kaitannya supaya tidak tertanam sangat kuat kepanikan-kepanikan baru di dalam pikiran bawah sadar masyarakat. Karena kalau terjadi kepanikan-kepanikan baru yang terus dengan repetition yang terjadi, masyarakat ini akan semakin terjauhkan dari produktivitas. Sehingga dari mulai UMKM, UKM, perusahaan-perusahaan besar, benar-benar semuanya akan menjadi down.
Ketika ini terjadi aktivitas yang menurun sangat drastis, maka akan terjadi secara global, secara keseluruhan meluas di Indonesia. Perputaran ekonomi akan menjadi sangat-sangat lemah. Nah, Indonesia mengambil dengan konsep new normal salah satunya, artinya dengan memang pola ketika produktivitas diangkat, yang penting kita berdamai dengan COVID-19, salah satunya akan mengangkat bagaimana nanti ekonomi akan berputar kembali, tidak sampai dengan turun pada kondisi yang sangat parah. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat perputaran ekonomi, masih dalam kondisi yang masih bisa tertangani. Artinya, benar-benar kondisi yang sangat parah sekali itu tidak terjadi. Dan insya Allah tidak terjadi karena sekarang justru ekonomi di rakyat bawah itu pun sekarang sudah mulai lumayan meningkat. Artinya para pelaku UMKM, karena saya kebetulan ada di beberapa organisasi UMKM dan menjadi coach untuk di UMKM cukup banyak, artinya ekonomi sekarang sudah mulai bergerak. Bahkan kalau kita lihat seperti yang tadi saya ceritakan, di Solo aja walaupun ini bukan berarti sebagai sinyal ekonomi merata, sepeda yang harganya 30 juta, 40 juta, 25 juta, ini pun sampai inden. Sepeda yang dulu harga second-nya sekitar 400.000, sekarang sudah merangkak di angka 1,2, 1,3. Sepeda yang dulu harga 1 juta, sekarang sudah 2,5 juta, 3 juta. Itu yang second. Dan permintaan pasar masih sangat tinggi. Dan sepeda itu bukan primer. Artinya kalau kita melihat dari fenomena ini, walaupun ini bukan menjadi simbol atau sinyal langsung, bahwa sebenarnya keberadaan tingkat ekonomi di kemasyarakatan kita itu masih relatif cukup aman. Ada memang yang beberapa kasus yang mungkin begitu berat sekali, kena dampak banyak. Tetapi itu tidak bisa juga digunakan sebagai sinyal bahwa ekonomi kita sedang dalam kondisi yang sangat parah. Nah, konsep new normal inilah kita akan naikkan tingkat produktivitas kita. Termasuk produktivitas belajar kita, ini benar-benar memang harus juga terjadi perubahan. Dalam kondisi sekarang, di new normal ini, maka ada pola-pola belajar yang lebih efektif sekarang ini. Kita dipaksa, kalau dulu kita cerita dengan homeschool itu hanya milik orang-orang tertentu homeschooling. Sekarang hampir semua dari masyarakat kita mengalami anaknya homeschooling. Karena dengan pembelajaran daring, dengan online, mau nggak mau seolah mirip dengan homeschooling. Nggak kaget-kagetan. Artinya kita dipaksa akan meniru sebuah konsep atau budaya dari sebuah negara yang sudah maju, dipaksa dengan keadaan. Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang dulu tidak begitu punya perhatian. Saya dulu melakukan yang namanya ketika saya masih menjabat sebagai HR manager gitu, saya masih di perusahaan. Ketika kita melakukan meeting dengan perusahaan-perusahaan cabang, itu akan sangat sulit kalau setiap hari harus ketemu karena biayanya tinggi. Sehingga dilakukan dengan konsep meeting dengan cloud model. Jadi kita menggunakan video conference. Pada saat itu kita 2005 sudah mulai. Tapi saat di tahun-tahun itu, perusahaan yang melakukan, apalagi UMKM itu masih sangat jarang. Sekolah-sekolah rapat itu masih jarang terjadi gitu. Kalau rapat itu ya rapat, sewa hotel atau restoran, pakai makan-makan, pakai biaya, dan lain-lain. Kalau sekarang kan jadi enggak. Ini kita meeting seperti ini, kita pertemuan dengan seperti ini, kalau kita pakai hotel, pakai itu kan pasti sudah mengeluarkan biaya untuk makannya, untuk room charge-nya, untuk transportasi ke hotelnya, belum jajannya, belum lagi yang lainnya. Ini sekarang mungkin modalnya sudah pulsa kalau sekarang gitu ya. Dialihkan itu untuk beli pulsa. Bensinnya untuk beli pulsa, sisanya untuk nabung. Harusnya kan gitu untuk mengamankan ekonominya. Pembelajaran yang efektif ini juga bisa kita lakukan dengan konsep ini. Walaupun tidak seluruh materi pembelajaran bisa dilakukan dengan konsep daring yang seperti sekarang ini. Oke, ada lagi silakan. Yang mau disampaikan lagi, sharing-sharing tentang yang efek-efek dari pandemi. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi untuk proses intervensi psikologinya. Silahkan teman-teman boleh menyiapkan duduknya di tempat yang nyaman. Akan lebih baik kalau teman-teman duduknya itu di tempat yang ada sandarannya, mendengarkan dengan headphone supaya nanti fokusnya akan lebih enak. Dan teman-teman yang videonya belum aktif, diharapkan videonya boleh diaktifkan, silahkan. Jadi nanti saya akan melihat masing-masing yang terjadi dengan videonya yang diaktifkan, satu persatu saya akan melihat.
Dan nanti juga sambil saya akan melakukan intervensi, karena ketika saya melakukan intervensi tanpa melihat, saya tidak bisa melihat langsung teman-teman pada posisi di trans mana, sehingga saya untuk memasukkan sugestinya nanti tidak tepat. Jadi monggo disiapkan untuk videonya, tempat duduknya, headsetnya, kalau ada headset akan lebih baik ya, bisa digunakan. Karena akan lebih fokus untuk mendengarkan suara-suaranya nanti dengan headset. Kalau ada yang memang benar-benar terjadi cukup khusus, jadi cukup khusus itu artinya kok kayaknya paniknya itu benar-benar luar biasa, traumanya benar-benar luar biasa gitu ya. Artinya yang benar-benar terjadi traumatik yang sangat luar biasa, kok nanti membutuhkan dengan kita, nanti silahkan boleh langsung japri saya. Nomornya ada yang di tempatnya chat ya, di 0812 261 00050. Jadi nanti kalau ada kebutuhan untuk terapi jarak jauh dan lain-lain bisa langsung hubungin saya. Tapi kalau untuk pelatihan boleh hubungi tim saya di 0877 001 0050. Nanti kalau info-info tentang pelatihan. Tapi kalau untuk terapi langsung jarak jauh dengan saya, terapi online, nanti boleh hubungi saya di 0812 261 00050. Ada di chat, nomornya saya tuliskan. Oke, silakan untuk teman-teman semuanya boleh disiapkan tempat duduknya dengan nyaman. Oke, kalau sudah siap tempat duduknya dengan nyaman, apa yang tidak nyaman dari posisi duduk dan lain-lain silahkan boleh dinyamankan lagi. Ketika saya melakukan terapi online biasa, saya akan mematikan video saya dan saya akan mengamati masing-masing dari teman-teman melalui video online-nya. Jadi mohon untuk videonya bisa dihidupkan. Oke, sudah siap semuanya teman-teman? Oke, yang sudah siap boleh reaksi, angkat tangannya. Yang sudah siap silahkan boleh angkat tangannya dengan videonya. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai dengan nyamankan. Silahkan boleh duduk nyaman, tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan. Tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan. Oke, nyamankan lebih nyaman lagi. Sekarang tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan. Tarik nafas kembali dengan perlahan. Keluarkan dengan nyaman lagi. Iya, Ma. Iya, Ma. Oke, rasakan kenyamanan itu dan sekarang biarkan otot-otot bagian kepala, otot-otot di bagian wajah, otot-otot di bagian leher, semuanya dinyamankan untuk lebih nyaman lagi dan lebih nyaman lagi. Nyamankan otot di bagian pundak, otot di bagian tangan, otot-otot di bagian dada, di bagian perut, seluruh tubuh tanpa terkecuali. Biarkan terasa begitu nyaman, begitu rileks, begitu nyaman, begitu rileks. Sekarang, katakan kepada diri sendiri, di dalam batin teman-teman semuanya,
bahwa saya mengizinkan diri saya untuk menjadi rileks, dalam, nyaman. Izinkan kepada diri kita untuk dalam keadaan yang sangat nyaman, luar biasa. Saya akan berhitung angka 15 sampai dengan angka 1 dengan berhitung mundur. Setiap hitungan saya akan membuat teman-teman menjadi semakin nyaman, semakin rileks, bertahap, dan sampai dengan angka 1 nanti, entah bagaimana tiba-tiba teman-teman akan jauh lebih nyaman, lebih rileks, bahkan 20 kali lipat lebih nyaman, lebih rileks dari saat sekarang ini. Lima belas, 14, 13, 12, 11. Rasakan semakin nyaman lagi, semakin nyaman lagi. Biarkan diri Anda dalam kenyamanan yang luar biasa, kenyamanan yang sangat-sangat nyaman sekarang ini. 10, 9, 8, 7, 6, dan sekarang benar-benar terasa sangat nyaman sekali dan teman-teman sudah sangat malas untuk menggerakkan anggota badan, terpejam dengan sangat nyaman sekali, bahkan sangat malas sekali untuk membuka mata kembali. Bahkan sekarang ini ada rasa ngantuk yang sangat berat dan teman-teman dalam kondisi yang ngantuk sangat berat sekali dan ingin sekali menikmati kenyamanan seperti tidur yang sangat nyaman. Dan memang sekarang ini teman-teman dalam posisi seperti sekarang merasakan tidur yang sangat nyaman, bahkan paling nyaman dari yang pernah dirasakan sebelumnya. Oke, bagus sekali. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang ini teman-teman merasakan relaksasi yang sangat nyaman, bahkan sekarang sangat dalam sekali. Nikmati tidur yang sangat nyaman ini, bahkan sekarang ini. Rasakan ini merupakan tidur yang paling nyaman yang teman-teman rasakan. Entah bagaimana tiba-tiba kenyamanan itu terus meningkat, terus semakin dalam, terus semakin kuat. Dan sekarang ini ternyata kenyamanan itu benar-benar menjadi sangat kuat sekali, sangat nyaman sekali. Teman-teman sekarang ini merasa malas sekali untuk menggerakkan anggota badan karena terasa sangat nyaman dengan sekarang ini. Merasa sudah sangat malas sekali untuk membuka mata karena sekarang akan menikmati rasa yang sangat nyaman luar biasa ini. Oke, bagus sekali, nyamankan terus, lebih nyaman lagi, dan sekarang teman-teman dalam posisi yang sangat nyaman luar biasa. Dalam kenyamanan yang sekarang ini, izinkan teman-teman untuk membayangkan, memikirkan, memvisualisasikan, memikirkan, membayangkan kembali
Kapan kondisi yang paling nyaman yang teman-teman, Bapak Ibu sekalian pernah rasakan? Dan itu sekarang sedang terjadi sekarang ini. Kapanpun itu, kejadian itu rasa yang paling nyaman menurut teman-teman semuanya sekarang yang sedang terjadi. Dan sekarang benar-benar sedang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Suasana di ruangan, di tempat teman-teman semuanya, suara yang terdengar, suasana di dalam ruangan, atau apapun yang ada di sekitar situ, di sekitar teman-teman semuanya, semuanya hanya membuat teman-teman semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalam lagi, dan semakin dalam lagi. Dan kembali saya akan berhitung angka 5 sampai dengan angka 1. Di angka 1 nanti teman-teman akan jauh lebih nyaman, 20 kali lipat lebih nyaman dari sekarang ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Nyamankan suara apapun yang didengar, situasi bagaimanapun yang dirasakan, semuanya hanya membuat teman-teman dalam keadaan rileks, nyaman, sangat nyaman sekali. Dan sekarang, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun ketika teman-teman semuanya merasakan sesuatu kepanikan, rasa yang tidak nyaman, rasa negatif lainnya apapun tentang corona atau COVID-19 yang sekarang ini pandemi, teman-teman akan melakukan genggam tangan kanan, letakkan di dada, dan pada saat itu teman-teman akan langsung merasa sangat tenang luar biasa. Akan tenang, berpikir dengan jernih, berpikir dengan nyaman, akan tetap menerima sesuatu apapun dengan logika sadar, berdasarkan pengetahuan, keilmuan-keilmuan yang sudah dipahami, baik secara pendidikan ataupun pemahaman-pemahaman tentang corona yang ada di luar sana. Sehingga kapanpun ketika teman-teman mendengarkan berita-berita corona dan merasa ada emosi negatif yang muncul, teman-teman akan langsung kepalkan tangan kanan, letakkan di dada, dan saat itu juga teman-teman akan merasa tenang, tetap merasa nyaman, tetap merasa berpikir jernih, tetap akan menganalisa dengan logika, dan itu akan langsung berfungsi dengan sangat kuat mulai sekarang dan seterusnya. Kapanpun ketika teman-teman merasa terjadi ada kepanikan, ada rasa yang tidak nyaman atau apapun ketika mendengar berita tentang COVID-19 atau corona, maka serta-merta teman-teman akan mengepalkan tangan kanan, tempelkan di dada, persis seperti yang sekarang dibayangkan ataupun dilakukan oleh teman-teman. Dan secara tiba-tiba, entah bagaimana itu terjadi tanpa disadari oleh teman-teman, akan langsung menjadi perasaan yang tenang, perasaan yang berpikir jernih, tetap menganalisa dengan logika sadar, dan itu akan membuat kenyamanan, kesehatan, tetap akan terjaga dalam diri teman-teman semuanya. Oke, bagus sekali, sekali lagi, bahwa mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun ketika teman-teman merasakan emosi-emosi negatif yang muncul ketika mendengarkan berita tentang corona, informasi tentang corona, apapun yang menimbulkan emosi-emosi negatif apapun, teman-teman akan langsung kepalkan tangan kanan, tempelkan di dada, dan saat itu juga akan langsung terjadi sebuah kenyamanan,
sebuah ketenangan, sebuah kejernihan berpikir, menganalisa dengan logika sadar, sehingga teman-teman akan tetap merasa nyaman. Dan itu sudah berlaku mulai sekarang dan seterusnya. Dan tombol itu sudah terjadi di dalam diri teman-teman mulai sekarang dan seterusnya. Dan sudah bisa langsung digunakan mulai sekarang dan seterusnya. Kapanpun ketika teman-teman membutuhkan, langsung bisa digunakan, langsung bisa diberdayakan. Dan yang lebih luar biasa lagi, mulai sekarang dan seterusnya, kenyamanan-kenyamanan ketika melakukan protokol-protokol new normal, teman-teman akan merasa nyaman, merasa santai, merasa bahwa itu merupakan sebuah pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, merasakan kalau itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan teman-teman dari sekian waktu yang cukup panjang. Dan tersimpan sangat kuat apa yang saya sampaikan ke dalam pikiran bawah sadar teman-teman, menjadi sebuah fondasi tindakan atau perilaku teman-teman untuk di waktu-waktu ke depan. Saya kembali mengajak teman-teman untuk lebih nyaman, lebih rileks, lebih dalam lagi dalam deepening relaksasi ini. Saya akan berhitung angka 10 sampai dengan angka 1. Pada hitungan mundur saya di angka 1 nanti, teman-teman akan merasakan 20 kali lipat lebih nyaman, lebih rileks, lebih dalam lagi dari sekarang ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan sekarang menjadi tidur yang paling nyaman yang pernah teman-teman rasakan. Karena sekarang ini adalah tidur yang paling nyaman, yang paling nyaman. Sekali lagi yang paling nyaman yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Dan pada tidur yang sangat dalam ini, teman-teman sekarang tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya bahwa sekarang ini akan begitu mudahnya, begitu nyamannya untuk melakukan protokol-protokol COVID-19 di new normal, sehingga teman-teman akan merasa ringan untuk melaksanakannya demi kesehatan, demi kenyamanan, demi kesehatan teman-teman sendiri dan keluarga khususnya. Dorongan untuk melaksanakan protokol-protokol itu muncul dari dalam diri teman-teman dengan kesadaran yang sangat penuh, dengan kesadaran yang sangat-sangat sadar, dengan logika sadar yang penuh akan melakukan karena menjaga kesehatan diri, keluarga, teman, sahabat, orang sekitar, dan lain-lainnya. Dan teman-teman ketika melakukan protokol COVID-19 yang new normal sekarang ini akan merasa begitu nyaman, dan itu menjadi hal yang biasa yang dilakukan oleh teman-teman, akan menjadi sebuah kebiasaan yang itu terasa sebagai kebiasaan lama yang dirasakan oleh teman-teman. Dan itu terjadi mulai sekarang dan seterusnya. Dimanapun teman-teman akan tetap merasa nyaman menggunakan masker, oksigen tetap akan terpenuhi, pernapasan semuanya akan tetap dengan baik, teman-teman akan bisa berusaha menjaga jarak untuk melakukan distancing sosial kepada orang-orang yang lainnya, dan teman-teman akan tetap merasa nyaman untuk sering-sering cuci tangan, bersihkan tangan,
dan juga akan merasa nyaman untuk membawa persiapan-persiapan, peralatan-peralatan atau tool-tool yang lain yang dibutuhkan untuk new normal. Dan dengan kesadaran penuh tertanam di dalam pikiran bawah sadar sekarang ini, teman-teman merasa bahwa itu karena menjaga kesehatan teman-teman, keluarga, dan teman-teman yang lainnya, dan itu penting, sangat penting untuk teman-teman semuanya. Oke, bagus sekali. Nyamankan, lebih nyaman lagi dan lebih nyaman lagi. Dan yang lebih penting lagi, yang lebih kuat lagi, mulai sekarang dan seterusnya, teman-teman akan semakin mantap melakukan aktivitas-aktivitas keseharian, baik dalam usaha, karir, pekerjaan, PNS, profesional, atau yang lainnya. Teman-teman akan semakin mantap melakukannya, teman-teman akan semakin percaya diri, semakin semangat, semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan itu akan masuk di dalam pikiran bawah sadar teman-teman dengan luar biasa. Dan setelah pertemuan malam ini, baik disadari ataupun tidak sadari, bahwa teman-teman akan jauh lebih sehat, lebih semangat, lebih percaya diri, lebih tenang, lebih mudah bahagia, lebih mudah bersyukur, lebih mudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman akan jauh lebih rajin ibadahnya, lebih rajin untuk belajar dan meningkatkan pemberdayaan diri, sehingga akan menjadi insan-insan yang jauh lebih baik lagi setelah pertemuan saat ini. Oke, mulai sekarang dan seterusnya teman-teman akan jauh lebih merasa semangat dalam kehidupan, semangat untuk belajar, semangat beraktivitas kembali, menjunjung produktivitas yang tinggi, dengan semangat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling luar biasa, seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan teman-teman jauh menjadi lebih baik lagi setelah pertemuan saat ini, dan itu bisa muncul tanpa disadari ataupun disadari oleh teman-teman semuanya. Kan semakin sehat badannya, semakin sehat jiwanya, semakin sehat semuanya, dan itu yang menjadi doa salah satunya dari dalam diri teman-teman semuanya, dan itu terjadi dari sekarang dan seterusnya. Dan itu terjadi mulai sekarang dan seterusnya. Dan di dalam pikiran bawah sadar teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana memberdayakan pemberdayaan diri pikiran bawah sadar, teman-teman diizinkan menyimpan memori kuat keinginan untuk belajar NLP, belajar hipnoterapi bersama NLP Smart Indonesia. Simpan dan nanti akan dengan nyaman menghubungi tim kami atau menghubungi saya pribadi untuk terapi-terapi hal-hal yang kaitan dengan psikologi, baik untuk teman-teman, tetangga sendiri, keluarga, atau siapapun yang teman-teman bisa berhubungan. Dan saat ini teman-teman merasakan manfaat dan faedahnya tentang NLP hipnoterapi akan tersimpan dengan kuat bahwa teman-teman membutuhkan berbagai macam materi yang lebih dalam dari NLP hipnoterapi untuk pemberdayaan diri yang jauh lebih baik lagi, lebih hebat lagi, dan lebih luar biasa lagi. Dan silakan teman-teman dengan nyaman menghubungi tim kami atau menghubungi saya yang ada di nomor handphone yang nanti saya share. Dan mulai sekarang dan seterusnya, bahwa teman-teman memiliki keyakinan yang luar biasa, memiliki optimisme yang lebih luar biasa untuk beraktivitas,
karena teman-teman sekarang akan membutuhkan keyakinan diri untuk tetap beraktivitas pada masa pandemi ini dengan kehidupan new normal, dan teman-teman tetap akan berproduktivitas dengan baik. Tetap akan menuju berikhtiar meraih sukses yang ingin dicapai semakin cepat untuk tercapainya, dan teman-teman akan jauh lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, jauh lebih kreatif, jauh lebih luar biasa, jauh lebih percaya diri, dan jauh lebih cepat meraih sukses untuk saat ini dan seterusnya. Dan saya turut berdoa untuk teman-teman semuanya, setelah pertemuan kali ini teman-teman akan jauh lebih mudah untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan yang akan dicapai oleh teman-teman, mencapai target-target yang menjadi impian teman-teman, dan semuanya dalam posisi yang jauh lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. Dan tanpa disadari itu semua tertanam sangat kuat di dalam pikiran bawah sadar teman-teman, mulai sekarang dan seterusnya itu berlaku sangat kuat sekali. Dan karena teman-teman merasakan manfaatnya, merasakan faedahnya dalam kehidupan yang lebih baik, teman-teman akan senantiasa belajar lebih dalam lagi tentang NLP dan hipnoterapi. Teman-teman terdorong untuk belajar lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Dan teman-teman terdorong mengajak orang lain, teman-teman lain untuk mempelajarinya, bahkan menyarankan untuk bisa bersama-sama belajar bersama kami dengan bersama teman-teman di NLP Smart Indonesia. Nyamankan lebih dalam lagi, nyamankan lebih dalam lagi, dan rasakan sekarang ini saya akan minta kepada teman-teman untuk tidur lebih nyaman selama kurang lebih 8-10 menit ke depan. Seluruh informasi, saran, sugesti apapun yang saya sampaikan terekam di bawah sadar teman-teman sekarang menjadi semakin kuat, dan posisinya akan masuk di posisi yang sangat kuat dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Dan nanti pada saat tidur lebih dalam lagi pada 8-10 menit kemudian, ketika nanti saya bangunkan, teman-teman akan merasa jauh lebih sehat, lebih nyaman, lebih luar biasa, badan terasa enak, pikiran terasa begitu jernih, dada begitu longgar, begitu nyaman, begitu lepas, dan akan merasakan hidup seperti seolah-olah kehidupan yang baru ketika nanti saya bangunkan. Dan sekarang teman-teman saya izinkan dalam 10 menit ke depan untuk tidur lebih dalam, lebih nyaman lagi, lebih dalam dan lebih nyaman lagi. Dan segala hal informasi, sugesti, saran saya masuk dalam pikiran bawah sadar teman-teman dengan sangat dalam dan akan menjadi pedoman tindakan perilaku teman-teman semuanya.
Kalian sekarang masih mendengar suara saya kembali. Rasakan tetap nyaman, masih dengar suara saya kembali. Saya akan berhitung angka 1 sampai dengan angka 10. Di angka 10 nanti teman-teman akan kembali terbangun dengan sangat nyaman, badan terasa sangat sehat, pikiran sangat cerdik, sangat jernih dan sangat luar biasa. Badan terasa begitu nyaman dan langsung akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang buka mata dengan nyaman. Nyamankan kembali. Segar badan, rasakan gerakan badan, rasakan kesegaran badannya. Rasakan sekali badannya menjadi sangat segar, sangat sehat, sangat luar biasa. Pikiran terasa begitu jernih. Rasakan dan syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gerak-gerakan badannya supaya lebih segar lagi, dan rasakan nyamannya, rasakan nyamannya. Oke, mungkin silahkan dari teman-teman ada yang mau cerita. Dari Bu Nunung mungkin ada mau yang diceritakan, Ibu Nunung? Bu Nunung, Depok? Atau dari yang lain silahkan yang mau cerita apa yang dirasakan tadi, terus bagaimana setelahnya gitu, silahkan. Iya Pak Yan. Ya, silahkan, Bu. Iya. Tadi sempat di awal tuh memang saya merasa apa ya, lebih pasrah. Mas tadi sedikit ada keganggu anak saya masuk, jadi sebenarnya tadi udah bisa tidur. Oke. Cuma tadi ada keganggu, jadi saya berusaha buat kayak relax lagi. Oke. Tadi sebelum mengikuti ini memang agak di punggung sebelah kanan saya itu memang agak sesek, kayak sakit. Ada nyeri gitu ya, Bu ya? Di sebelah kanan tadi sebelum mengikuti acara ini. Baik, Tapi baik. setelah relax ini luar biasa, alhamdulillah udah mulai tidak ada lagi rasa itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Memang saya harus belajar untuk selalu, jadi fokusnya tuh ke yang saya rasakan tuh mah saya tuh yang masih muncul kambuh gitu kan, terus enak baik, udah normal tuh kembali lagi gitu, itu baik, aja sih. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Ya, terima kasih sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan untuk teman-teman yang lain. Silahkan kalau ada dari teman-teman yang lain yang mau disampaikan. Assalamualaikum Mbak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sebelum mengikuti tadi sebetulnya saya kan nggak enak badan nih hari ini. Kenapa Mbak? Agak pun atau gimana Mbak? Nggak sesak napas. Iya. Oke, Kegiatan baik. padat ini nggak sesak nafas. Terus alhamdulillah setelah ini tadi sudah enteng banget. Alhamdulillah. Terus ya, cuma tadi keganggu anak saya pas nangis. Ada ya? Enggak, terus ya. Harus kembali ke relaksasi lagi. Iya. Terima kasih Pak Yan. Baik, terima kasih sama-sama. Oke, Mbak Dina, silakan kalau ada yang lain lagi. Bu Nunung, Mbak Dina tadi sudah sempat. Silakan kalau ada lagi, teman-teman. Assalamualaikum.
Jadi kalau di konsep untuk NLP dan hipnoterapi, semuanya kita memang berbasis full ilmiah. Jadi kalau ada kaitan dengan yang apa, kayak orang bilang ada yang nilai magic, supranatural dan lain-lain, insya Allah di tempat kami dan di tempat Indonesia tidak menggunakan konsep-konsep yang di luar yang ilmiah, full kita menggunakan ilmu yang ilmiah dan itu ada penjelasan secara detail dan rincinya. Materi-materi yang kami ajarkan kita sesuaikan, kita adaptasi dengan keadaan di Indonesia karena cara ekologi memang cukup berbeda dari negara asalnya. Di Amerika sana dengan di Indonesia cara budaya ekologinya agak berbeda. Sehingga memang lebih nyaman ketika belajar bersama yang sudah diadaptasi sehingga segala hal kaitan teknisnya dan lain-lain akan menjadi sudah banyak kemiripan dengan kehidupan nyata untuk digunakan di negeri kita. Itu. Silahkan kalau ada yang lain lagi, monggo. Silahkan kalau mau menyampaikan bisa di-unmute dulu untuk speakernya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, tapi saya benar-benar merasa nyaman bisa terlelap. Iya. Sebelumnya kan saya ini sering keringat dingin di tangan bahkan sampai basah gitu, Pak. Ini tadi lumayan alhamdulillah bisa agak berkurang. Baik. Keringat dinginnya terasa badannya pun merasa seperti agak meriang gitu ya, Bu? Kadang-kadang, iya. Kadang-kadang. Atau sampai ada tangannya sampai basah gitu? Oke. Baik. Nanti untuk teman-teman yang kira-kira kok masih terjadi, ini kita dalam terapi massal ini kan berarti lingkupnya kita menganggap dalam sisi waktu, dalam sisi pendalaman, itu kita samaratakan secara waktu. Padahal sebenarnya masing-masing orang tentu berbeda. Nanti kalau ada yang masih merasa kurang nyaman, bisa menghubungi kami atau di tim kami ya, nomornya ada di tempatnya chatting, nanti boleh dilihat. Dan untuk yang nanti ingin mendapatkan materi-materi tambahan bisa di grup, tapi grupnya cuma ada 3 hari aja, nanti setelah 3 hari grupnya akan kita bubarkan, supaya tidak membebani di handphonenya teman-teman yang mau join di grup, waktunya hanya 3 hari, setelah itu nanti grupnya kita bubarkan. Yang mau masuk ke kita ada beberapa grup lagi, kalau dari grup itu nanti mau masuk grup ke kaitan yang dengan apa, tentang solusi jiwa ada, tentang untuk khusus yang wanita itu juga ada, yang mau jadi di sana juga bisa cicat kaitan dengan psikologi. Kalau yang khusus wanita saya juga malah tidak ikut karena memang khusus wanita. Jadi saya cowok nggak bisa ikut di dalamnya, tapi ada teman-teman yang mengelola di sana. Ini nanti bisa untuk berbagai macam hal-hal kaitan dengan psikologi bisa disolusikan secara bersama-sama di dalam grup. Juga ada kelas-kelas seperti ini, insya Allah masih akan rutin dilakukan. Kalau minggu depan juga ada, tapi khusus untuk Kalimantan, ya khusus untuk di Kalimantan aja. Ini yang dari Pulau Jawa tidak boleh ikut, karena memang hanya benar-benar khusus yang untuk di sana. Bahasanya juga nanti mungkin sedikit akan menggunakan bahasa dari sana. Pada malam ini saya rasa pertemuan kita sudah bisa kita cukupkan. Semoga membawa manfaat, ilmunya menjadi manfaat untuk kita, dan saat yang tadi ketemuan kita juga menjadi nilai yang baik, dinilai oleh Tuhan, dicatat kita dengan kebaikan. Salah satu proses kita juga bersama-sama sharing, bersilaturahim, juga menambah ilmu. Teman-teman yang nanti akan ikut kelas, silahkan. Kalau yang dekat dengan Solo, boleh ikut kelas tatap muka tanggal 25-26 di Hotel Horizon. Nanti boleh hubungi saya atau boleh hubungi tim saya. Boleh hubungi Mas Zia, itu Mas Misbah Al-Bawean, yainya dari Bawean. Boleh menghubungi Pak Saki, nah ini Pak Saki yang backgroundnya hijau. Boleh menghubungi Bu Fusna, yang tadi menjadi host kita, ya. Boleh menghubungi Bu Ani, boleh menghubungi Bu Lulu atau Bu Dina. Ini teman-teman kita semua yang sudah alumni,
yang kalau ada sesuatu ya nanti tinggal boleh tanya-tanya ke teman-teman semuanya. Kalau tidak ke saya langsung boleh ke teman-teman semuanya. Beliau-beliau juga trainer-trainer di Grid Parenting ya, NLP Grid Parenting ini. Jadi kalau ada sekolah, instansi, lembaga, masyarakat, PKK bahkan yang mau training tentang parenting berbasis NLP, boleh silakan hubungi beliau-beliau. Alhamdulillah trainer sudah bukan hanya di daerah Solo, Jakarta, tapi sampai dengan Palembang, sampai dengan Kalimantan Selatan, trainernya ada, sampai Sulawesi ada. Jadi di kota manapun, daerah manapun, insya Allah bisa dibantu oleh tim trainer kami. Kalau nggak ada pun, siap yang dari daerah sekitar sini, Magelang, Solo, dan sekitar juga siap untuk berkunjung ke pulau lain. Bahkan ke Malaysia, ke Singapura, insya Allah sudah siap. Sampai ke Bangkok kita siap. Oke, untuk yang malam ini, sebagai informasi akhir, kelas tatap muka nanti di Solo ada tanggal 25-26, kelas online untuk hipnoterapi, insya Allah ada di bulan Agustus awal, menjelang 17-an ada, lalu ada kelas online sertifikasi NLP internasional di akhir bulan Agustus, menjelang September. Lalu ada sertifikasi profesional trainer and learning facilitator atau motivator bersertifikat USA dari NFNLP Florida. Boleh menghubungi saya, kelasnya nanti akan ada di bulan akhir Agustus, online selama 4 hari, nanti boleh menghubungi saya, boleh sambil nabung juga gitu ya. Saya terakhir di pertemuan ini hanya bisa berdoa untuk teman-teman semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, diberikan kemakmuran, kesejahteraan, kemuliaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa khususnya, dan menjadi insan-insan pilihan yang selalu mendapatkan keberuntungan. Oke, dan untuk waktu yang berikutnya, mungkin dari Bunda Pusna ada yang masih mau disampaikan. Silahkan Bunda, untuk sambil menutup acara ini, dipersilahkan Bunda Pusna untuk bisa menyampaikan di sesi terakhir. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Pak Yan dan juga Ayah Bunda semuanya. Hari ini 25 partisipan mengikuti sampai akhir dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita semuanya baru saja juga merasakan, mungkin masing-masing sensasinya berbeda-beda, ya. Ada yang kemudian merasa enteng, ada yang tiba-tiba pegelnya hilang, dan lain sebagainya. Baik, semoga Allah ridho malam hari ini dicatat sebagai amal jariah. Amin, amin, untuk amin. Pak Yan yang memberikan dan kita semuanya yang belajar. Amin. Karena belajar ilmu yang bermanfaat, itu pun akan menjadi amal jariah. Amin, amin. Insya Allah akan di follow up untuk pertanyaannya apabila masih ada yang belum selesai di grup, kemudian akan ada informasi kapan akan ada Zoom meeting seperti ini lagi, tentu saja dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya, mohon maaf lahir batin, semoga berkenan dan bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.